film dokumenter ini mengisyaratkan dalam segi komunikasi itu gimana sih caranya agar orang ini mau dan paham atau film-film ini bisa dinikmati dan bisa menjadi ujung tombak. Bagaimana sih kritik yang harus pemerintah lihat hari ini? Itu setiap tahunnya panen 3 kali. Oke. Panennya 3 kali. Dan itu beras sudah masuk Bulog. Ya kan? Harusnya kalau dikirim ke seluruh wilayah Indonesia sudah mencukupi. Untuk bicara ketahanan pangan sudah mencukupi. Tapi kenyataannya berasnya kemana? Sampai kadang-kadang di Bulog pun sampai busuk-busuk. Nggak sampai ada yang bilang, apa bahasanya? Jadi kami ini tidak tahu. Selanjutnya ini kami harus ada kah? Harus tidak ada kah? Pisahkah kami? Ataukah kami pindah ke sebelah kah? Nah, itu kan bahasa itu kan harusnya nggak sampai keluar. Sampai ada diskusi begini ya. Jangan-jangan solusinya kita serikat aja. Jadi mereka bisa nentuin sendiri. Nah, kalau di kajian keislaman itu, saya curiga kalau Al-Quran itu manusia, dia nonton film ini, dia pun bingung kayaknya. Al-Quran pun bingung. Kuasamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Filosofi kehidupan masyarakat adat yang ada di bumi Nusantara. Mereka selalu menganggap bahwa bumi atau tanah tidak hanya sekedar properti. Hutan tidak hanya deretan angka yang ada di atas surat atau kertas izin konsesi. Tapi mereka semua menganggap bahwa bumi atau tanah adalah ibu yang menyusui. Dan hutan adalah tempat yang bermartabat dan di mana memori para leluhur disimpan. Sekarang ini semua dengan dalih modernisasi, dengan dalih pengalihan energi, dengan dalih berbagai macam alasan. Perkembangan diukur dari mesin-mesin yang terus bekerja dengan cepat untuk menumbangkan pohon-pohon yang ada di hutan. Mereka mengatakan dengan kata pembangunan. Tapi pembangunan ini mereka juga katakan sebagai pesta. Pestanya para rakyat. Tapi pertanyaannya, benarkah ini pestanya para rakyat atau pestanya para pejabat? Selamat datang di Tuas Tamu. Malam ini kita akan membahas lebih dalam dengan para pakar-pakar kita, dengan para pemikir ulung, dengan para aktivis yang sudah datang hadir di tengah kita untuk berbicara lebih dalam tentang fenomena yang sedang ramai terjadi. Selamat datang di Tuas Tamu. Siap. Yang pertama, Mas Fajri. Siap. Siap. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Teman-teman nggak perlu saya kenalkan ya, karena Mas Fajri ini sudah sangat famous sepertinya di lingkungan Kota Samarinda. Beliau ini salah satu pemikir ulung. Nanti kalau cari di YouTube itu ada apa, Pak? Akun YouTube. Ali Dais. Ya itu. Oh, filsafat, Filpendis. Filpendis. Nah, nanti teman-teman bisa cari. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Mas Salis. Ini juga aktivis 90-an. Jauhnya. Lahirnya 90-an. Bukan aktivis yang bergerak di tahun 97 98 bukan. Dan senior saya aktivis 80-an.
Kang Mas Ivan. Siap. Selamat malam. Ini beliau aktivis 80-an. Lahirnya 80-an. Bukan aktivis yang bergerak di tahun 80-an. Teman-teman semuanya, minggu-minggu ini kita sedang diramaikan dengan film dokumenter dari Watchdog ya, salah satunya ya. Dan sutradaranya disutradarai oleh Dandi Dwi Laksono, yang judulnya adalah Pesta Babi. Pesta Babi ini mengambil latar di Papua, khususnya Papua Selatan, di sekitaran kampung-kampung adat suku-suku yang ada di situ. Malam ini kita akan bahas spesifik tentang ini, bagaimana pemerintah yang katanya sekali lagi berbicara tentang pembangunan, dalihnya ketahanan pangan dan lain sebagainya, tapi faktanya membabat habis hutan yang ada di sana. Teman-teman masyarakat Papua banyak yang protes. Protesnya itu satu, Papua itu bukan tanah kosong. Itu yang selalu mereka suarakan. Nah, dari sudut pandang ini saya mau mulai lebih awal. Kita melihat skupnya yang lebih luas dan tentang karya jurnalistik yang lumayan sering menggembarkan. Hasil karya-karyanya ini teman-teman Watchdog ini lumayan sering menggembarkan. Mulai dari yang paling pertama itu Sexy Killer dulu atau Sexy Killer dulu. Sexy Killer dan lain-lain ini selalu menggembarkan dengan judul yang sangat provokatif dan kemudian isinya juga ternyata memang sangat berisi. Kalau kita ngelihat dari kacamata komunikasi gimana Pak? Iya. Ini kan hasil jurnalistik ini Pak. Siap. Gimana Pak? Kalau dilihat dari beberapa karyanya, memang ada satu hal yang ingin disampaikan oleh mereka dari film dokumenter. Karena Dandi sendiri sudah mengatakan awalnya yang mereka ingin lakukan adalah mengikuti zaman ini, zaman milenial yang dimana semua diperankan oleh orang lain, kemudian dibuat filmnya dan booming kan begitu. Tapi hari ini Dandi pinginnya, ternyata itu nggak menjawab keresahannya masyarakat, sehingga dari penolakan kasus yang ada di Papua, Sexy Killer, kan banyak sekali film-film yang mereka tampilkan itu banyak sekali menuai penolakan. Dan sampai hari ini ada satu film yang di Papua terkait dengan gerakan sawah atau ketahanan pangan yang dilakukan oleh Jokowi dan presiden sebelumnya. Itu sudah pernah dibuatkan. Jokowi dan presiden sekarang. Sebelumnya juga ada. Sebelumnya juga ada. Itu di Dandi Laksono juga sudah sampaikan di film itu juga. Sebelumnya itu juga ada bagaimana penggusuran atau pengolahan ketahanan pangan yang menggusur beberapa lahan, tapi masih dinikmati oleh orang-orang yang datang ke Papua, bukan orang Papuanya ternyata. Sampai dia sampai film itu akhirnya tidak boleh rilis. Itu sempat terjadi tidak boleh rilis. Kemudian akhirnya ada beberapa film dokumenter ini mengisyaratkan dalam segi komunikasi itu gimana sih caranya agar orang ini mau dan paham atau film-film ini bisa dinikmati dan bisa menjadi ujung tombak bagaimana sih kritik yang harus pemerintah lihat hari ini, di mana dinamika yang terjadi itu menimbulkan masyarakat Papua hari ini itu kan tersebar di seluruh Indonesia. Hampir semuanya yang sukses itu tidak kembali ke Papua. Kan begitu? Ya. Nah, dengan adanya film ini, ada beberapa film dokumenter lain yang muncul. Sehingga yang mendokumentasikan adalah anak-anak Papua itu sendiri. Karena dari tahun 2024 itu udah mulai penolakan ketahanan pangan. Diprakarsai oleh salah satu
pemeran di film Pesta Babi itu, dan sampai hari ini penolakan mereka itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga ada beberapa catatan yang memang perlu. Semakin banyak dinamikanya dan semakin banyak atribut-atribut yang terpakai, maka film ini tidak layak ditonton. Tapi ternyata hari ini tanpa atribut apapun, hanya mengedepankan yang namanya budaya dan yang namanya bahasa ibu, itu yang menjadikan film ini layak untuk bisa menjadi penerang lah. Gimana melihat kekuasaan, gimana melihat manajerial Indonesia hari ini yang salah kaprah. Sehingga perlu memang kita lihat dari konteks yang luas, tidak hanya sekedar budayanya saja, tidak hanya sekedar dari film itu tidak hanya sekedar gimana melihat tanggapan masyarakatnya saja, nggak itu, tapi kita melihat kinerja pemerintah hari ini itu tidak tuntas dalam manajerialnya. Oke. Itu. Tapi kalau dilihat dari kacamata jurnalis nih, Pak. Apakah kemudian ini menyimbolkan bahwa menyatakan bahwa kita itu tidak benar-benar merdeka dalam pers? Kalau dikatakan Faktanya kan gini. Sekarang ini kan nggak dirilis umum kan? betul. Setelah Betul. lewat ini baru banyak yang upload, dan itu pun bukan akunnya Watchdog sendiri. Watchdog sendiri. Banyak yang sudah kadung download, akhirnya mereka di-upload. Nah, apakah itu dapat izin atau enggak? Nah, kita pun nggak tahu tuh gitu. Betul. Tapi nyatanya itu sekarang baru di-upload mulai sekarang. Nah, kemarin-kemarin enggak. Kita harus daftar dulu dan sebagainya. Nah, apakah ada ini kontribusi. salah satu simbol kemunduran tentang jurnalistik dalam hal jurnalistik atau gimana, Pak? Kita pahami jurnalistik itu kebebasan dalam berekspresi, kan begitu. Kemudian ekspresi yang sudah dituangkan tidak semuanya hari ini menurut aturan itu bisa mencuat ke layar luas, kan begitu. Tidak ada hari ini yang semua yang dilakukan masyarakat tidak dibatasi oleh aturan. Bagaimana mengkritik saja hari ini ada aturannya, Undang-Undang ITE, kan begitu. Secara jurnalistik memang kalau dianggap keterbelakangan, ya hari ini kita harus kembali lagi. Kita dikekang oleh otorisasi pemerintah hari ini. Kalau dibilang jurnalistik punya kuasa, itu hari ini nggak ada dari segi pemerintahan. Makanya dari segi manajerial pemerintahnya udah salah. Kemudian dari segi jurnalistiknya, menyebarluaskan informasi itu kalau menurut penyebarnya adalah benar, maka menurut dia akan dia lakukan benar kan, tapi belum tentu menurut aturan. Sehingga jurnalistik hari ini yang kurang adalah bagaimana melihat atau mengikuti aturan jurnalistik yang memang sebagai tonggak untuk menyebarkan informasi tanpa melihat siapa yang menekan. Kan itu yang belum ada. Aturannya masih tetap sama. Boleh menyebarkan, boleh membuat, dan boleh memberitakan sesuatu hal. Tapi kalau di situ ada konten, menurut aturan ya, kalau di situ ada konten merusak nama baik, kemudian menghancurkan merugikan orang lain dan lain sebagainya, kan ada pasalnya. Sehingga kita harus kaji lagi jurnalistik yang bagaimana, kan gitu. Sehingga kalau dibilang kemunduran, tidak juga kemunduran, karena jurnalistik itu tidak terbatas pada media. Jurnalistik itu semua bisa dilakukan, dan semua ya hari ini yang dilakukan oleh Watchdog ya tetap jurnalistik, walaupun dikekang oleh beberapa aturan dan dikekang oleh pemerintahan itu sendiri, kan akhirnya tetap bisa menyebarkan dengan berbagai macam cara. Itulah jurnalistik. Gitu. Tapi secara aturan memang ada yang mengikat dan ada yang secara tidak tertulis pun ada. Begitu. Begitu. Nah, terus kira-kira kalau dari kacamata aktivis 90-an ini kan.
kacamata watchdog melihat pemerintahan itu menurut sampean gimana? Kalau menurut saya itu watchdog ini untuk menyindir pemerintahan ini dengan cara mendokumenterkan dengan film ya, itu sudah sangat bagus. Sekarang kita membawai, bayangkan ya, di Indonesia sendiri suku adatnya banyak. Banyak. Kan? Terus ini melenceng sedikit lah. KPK sendiri aja bisa bikin film. Ada salah satu film yang contoh itu Unfaedah. Nah, itu kan juga membahas tentang kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Nah, di situ. Nah, kita kalau lihat miliknya yang ini, yang pesta babi ini kan sudah kita lihat ya, bahwasanya di situ hutan masih miliknya Papua, tapi dihabisi secara massal seperti itu kan. Nah, kalau kita bicara tentang adatnya, bagaimana kehidupan kita selanjutnya untuk anak cucu kita dan lain sebagainya. Makanya ada bahasa ibu dan sebagainya itu kan ya, kasihan juga. Ya, tapi saya coba memposisikan di tengah ini ya. Ya. Nggak membela watchdog, Ya. nggak membela juga pemerintah. Ya. Menurut saya nggak imbang ketika watchdog itu membuat dokumenter. Jadi mereka itu, ini kacamata saya, isinya itu semua itu kan tentang kritik, tapi tidak ada berbicara tentang apa yang sudah dicapai oleh pemerintah di situ, contoh khususnya di Papua. Kacamata sampean gimana kira-kira? Nah, selama ini ya, kritikan itu kan pengennya dari film yang tersebut itu pengennya Indonesia semakin maju kan, tapi selama ini yang terjadi di Papua sudah mahal semuanya. Oke. Terus habis itu dari hasil semuanya itu tidak didapatkan oleh masyarakat, ya kan? Ya. Jadi cuman habis aja di hutannya, tapi tidak ada untungnya kepada masyarakat. Iya, yang kerja orang Jawa. Nah, yang kerja orang Jawa lagi. Transmigrasi semua. Transmigrasi semua lagi. Nah, harusnya kan orang sana juga dipekerjakan. Harusnya. Orang Jawa. Jawa semua. Susah ya. Ada ibu-ibu kan sesinya itu apa? Saya juga orang Jawa, tapi saya bukan bicara yang macam-macam katanya. Lagi goreng telur. Susah ya. Bagi mereka yang jual, ya mereka jual. Kita enggak lepas kan. Besok jadi apa? Gelandangan lagi besok. Gimana Pak? Kalau ngelihat kacamata dari sisi perkembangan pembangunan gimana Pak? Kalau misal dilihat dari, kalau perbandingannya itu di seksi killer beda jauh ya. Jawa. Kan judulnya tuh apa? Kolonialisme. PT apa? Pesta Babi, terus titik dua kan? Kolonial di zaman kita. Sebenarnya kan di situ judul aslinya. Dia mau bilang bahwa di situ ada kolonialisme. Tapi gini, pada saat mau diskusi itu, contohlah di nobar-nobarnya, terutama di tempatnya teman-teman Mapala itu, mereka setelah diskusi yang cukup besar dengan para penonton, banyak yang ngungkapin macam-macam. Tapi begitu diskusi internalnya Mapala, mereka nanya, itu logikanya kan bertabrakan. Logika proyek strategis nasional dengan logikanya budaya dan tradisi Papua. Betul. Itu sama-sama penting. Betul. Nah, cara ketemunya itu sebenarnya gampang. Sebenarnya kalau kita ngambil dari hakikatnya kan gini, ilmu itu tidak ada satupun ilmu itu dibuat atau didisiplinkan tanpa ada kepentingan keberlangsungan hidup manusia. Semua ilmu. Ada enggak ilmu yang tanpa kepentingan keberlangsungan hidup manusia? Tidak ada. Yang tujuannya untuk menghambat keberlangsungan ada enggak? Enggak ada kan? Tidak ada. Pasti untuk keberlangsungan. Semuanya Jadi termasuk ilmu lingkungan bagi konteksnya ini Papua. Ilmu lingkungan, ilmu budaya, tradisi dan seterusnya itu semuanya kepentingan keberlangsungan. Nah, setiap ilmu itu punya sisi namanya, kalau filsafat itu ada namanya aksiologi. Jadi setiap sisi ilmu itu ada sisi nilainya. Jadi tidak ada ilmu yang bebas nilai kan bahasanya gitu. Nah, kenapa ndak nilai ini ditemukan? Nilai kan paling tidak ada 4 lah. Benar, baik, indah, bahagia. Paling tidak itu. Jadi kalau 4 ini jalan, masuk, ngerasuk kalau bahasa kita. Saya rasa ndak sampai
ada film itu. Nggak sampai ada yang bilang apa bahasanya. Jadi kami ini tidak tahu selanjutnya ini kami harus ada kah? Harus tidak ada kah? Pisahkah kami? Ataukah kami pindah ke sebelah kah? Nah itu kan bahasa itu kan harusnya nggak sampai keluar. Ada bahasanya kami tidak diajak diskusi, kami tidak diajak bersepakat. Kalaupun diajak bersepakat, contoh kayak yang tadi, yang ceritanya tadi yang ibu lagi goreng, dia bilang ada loh yang jual, ada juga yang enggak. Berarti kan nggak semuanya nolak tuh. Oke. Ya kan kalau misal dikontekskan di sini, konteks yang di Kaltim, desa mana itu yang hampir penduduknya sudah habis karena dijual ke perusahaan batu bara. Itu kan mereka yang ngasih Batuan. kadesnya malah ya mohon maaf kadesnya Rubicon Pak Ya, ya kan. siap. Nah itu ada ya mudah-mudahan begitulah. Curiganya ya kan kepala adatnya di situ siapa kan kalau yang Frankie Woro kan di situ dia aktivisnya. Aktivisnya. Satunya siapa itu Vincent Quilopo. Wah Vincent Quilopo itu kan dia kalau nggak salah yang dia nggak punya kewarganegaraan kah. Dia nggak punya tanda kependudukan kalau nggak salah. Yang paling ujung. Bukan Vincent, siapa namanya? Siapa namanya bapak tua itu? Ya, Wilopo tapi depannya bukan Vincent kayaknya. Bukan Vincent ya. Nah itu dia kan bisa jadi kan dia disebut di situ sebagai salah satu adat pembesar adat, bukan kepala adat. Nah, kepala adatnya jangan Yang lain. nah itulah. Nah, sudah duduk manis. Gitu. Tuh, kalau misal kan konotasinya di situ perut manusia berlomba dengan tangki kendaraan. Nah, itu bisa jadi bisa jadi apa bahasan yang penting karena kendaraan itu bukan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok kita bisa naik sepeda Pak. Kita bisa jalan kaki. Jalan kaki. Itu Orang sana jalan kaki. sebelum ada kendaraan. Yes. Kebutuhan pokoknya apa? Makan. Yes. Ya kan sandang, pangan, papan ya. Harusnya itunya dulu. Jadi akses di sana tuh kayak ada apa namanya sesi melahirkan di tengah hutan, orang mohon maaf orang mati di Ya. ya kayak gitulah keadaannya. Berarti kan belum sampai tuh akses kesehatan, pendidikan. Sampai ada diskusi begini ya. Jangan-jangan solusinya kita serikat aja. Jadi mereka bisa nentuin Negara sendiri. Serikat. Feodal kita feodal. Mereka bisa nentukan sendiri, kebijakan sendiri. Ya presiden tuh intervensinya ya kecil kali ya. Ya kayak Amerika lah. Kayak Amerika. United, ya. Nah, jadi mereka bisa bikin kebijakan sendiri. Tapi pertanyaannya mereka sudah siap belum kalau di feodal kan? Iya, SDM. Ya kan SDM-nya belum pas. Akses pendidikan belum sampai di sana. Jauh. Nanti jadinya kayak Zimbabwe. Sorry to say kan begini ya, fakta bicara ya. Ya kan orang-orang di sana akhirnya yang ya nggak semuanya ini oknum Ya. Yang dikasih jabatan nyatanya kan korupsi loh. Iya. Asli orang sana loh. Iya. Gitu. Siapa HAM? Menteri HAM. Pigai. Nah, ada kan videonya dia nyambut itu. Baju pink, pakai topi. Harusnya dia pakai baju koteka juga dong. Aja. Iya kan? Kan sesuai dengan adatnya ya kan ya. Nggak mau lagi sudah kayaknya. Gitu. Kayaknya udah lepas dia dari budayanya, dia udah lepas. Dia sudah lupa dengan budayanya. Gimana Pak? Kalau ngeliat komunikasi berarti pemerintah ini deadlock komunikasinya sama Pak? Bukan dektok, masyarakat. tapi itu tadi kalau yang kita bilang di Pesta Babi ini kan memperlihatkan bagaimana sih kinerja pemerintah hari ini dengan kekurangan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu melihat apa sih yang mau disampaikan ke warganya, kemudian apa solusi dari pemerintah jika itu terlaksana, dan tidak ada pembahasan yang memang dari masyarakatnya juga tidak ada secara tertulis ya. Kalau kita jangan besar dari pemerintah atau besar dari masyarakat Papua ya. Kita lihatnya adalah di tengah-tengahnya. Dari segi Papua sendiri, masyarakatnya kan tidak punya legalitas terhadap tanah yang ada. Iya. Ulayat dong Pak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah pemerintah punya hak secara konstitusi untuk mengolah lahan. Itu satu. Tapi Sebentar, bantah dulu. nah, Negara Republik Indonesia itu berdiri bukan di tanah kosong.
Betul, itu kita sepakati. Kalau kita tanya sekarang, tanahnya negara itu yang mana? Iya. Negara itu nggak punya tanah, Pak. Betul. Kalau dibilang negara tidak punya tanah, berarti lahan hari ini semua bisa menguasai. Kan gitu. Secara komunikasi kan itu sudah seperti itu kan. Secara konstitusi negara punya hak, kan gitu. Tapi secara manusiawi mereka juga punya hak untuk bertahan hidup. Oke. Tapi tidak ada yang namanya komunikasi dari atas ke bawah hari ini. Kan gitu. Ketahanan pangan itu memang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Gitu. Apalagi dengan keadaan yang luar biasa. Dari tahun Soeharto, dari zamannya Orde Baru, itu kita juga dipusingkan dengan ketahanan pangan. Gitu. Disampaikan juga di film Pesta Babi bahwasanya habis lahan di Kalteng, kemudian tidak ada proyeksinya. Ya. Karena kesalahan bagaimana mengelola dan bagaimana imbas dari pengelolaan tersebut. Kan komunikasi ini yang nggak ada. Yang mereka komunikasikan hanya bagaimana untung yang mereka dapatkan. Gitu. Kemudian apa solusinya setelah terjadi kabut asap di belahan dunia Asia yang tahun 98, kemudian tahun 2015 baru-baru. 2015 yang paling besar. Kemudian terakhir itu 2015 yang Sampit kena, kemudian Malaysia kena. Ya. Nah, itu kan yang paling besar ya. Nah, itu kan dari kebakaran lahan yang ada di Kalteng. Yang akibatnya adalah Yang diakibatkan dari pemotongan, kemudian pembakaran lahan agar lahan itu bisa rata, cepat bisa diakuisisi, kemudian dijadikan ketahanan pangan. Nah, komunikasi ini yang belum mereka lakukan hari ini dengan masyarakat, yang belum mereka lakukan untuk bagaimana mengelola setelah mereka melakukan itu, apa yang masyarakat bisa dapatkan. Kan itu komunikasi yang mereka tidak lakukan. Jika proyek itu gagal, masyarakat bagaimana? Kan itu juga tidak dikomunikasikan oleh mereka. Hanya pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, ketahanan pangan itu penting. Itu aja kan? Tapi tidak melihat dampak setelah mereka melakukan pembongkaran dan lain sebagainya. Jawa Timur juga pernah melakukan ketahanan pangan. Hancur. Nganjuk atau Tulungagung? Saat Tulungagung itu tebu. Ya, Tulungagung itu termasuk tebu. Tebu itu juga dijadikan sebagai ketahanan pangan pada saat itu. Tapi akhirnya apa? Tidak ada hasilnya hari ini. Kelanjutannya tidak ada. Pabriknya mangkrak. Padahal itu miliaran, triliunan. Dan itu hanya sebagian besar saja yang menikmati pembebasan lahannya. Tidak semua masyarakat dapat. Karena memang dari awal sudah tidak sepakat bahasanya itu. Tapi kan tadi dikatakan, Pak Jiri tadi nyampaikan, ya kan ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Betul. Berarti kan sudah ada komunikasi di situ. Komunikasi di kalangan yang mana? Komunikasi di kalangan mana? Ini makanya tadi saya bilang ada yang namanya pembahasan terkait dengan keuntungan, tidak pembahasan terkait dengan apa yang akan terjadi jika itu mangkrak atau jika itu dilaksanakan. Masyarakatnya bagaimana? Kan efeknya itu pasti akan ada. Setiap apa yang mau disampaikan pasti ada efeknya. Nah, efeknya itu sampai hari ini kan tidak didengar. Termasuk yang tadi yang saya bilang kasusnya yang di Papua tahun 2024, sehingga MK juga menolak gugatan dari mereka. Dengan sampai hari ini kan mereka masih menolak. Dan termasuk juga Kaltara ya. Pada saat itu juga ada di tahun 2024 itu. Kaltara ada? PLTA. Ada PLTA, pembangunan PLTA. Nah, itu kan ditolak, tapi dibangun di beberapa tempat di sekeliling Kaltara. Tetap berjalan akhirnya. Kan komunikasi ini kan salah. Di Kaltara sendiri, sampai di daerah Berau itu juga, itu pernah juga diskusi sama beberapa warga masyarakat di sana, pemudanya. Memang kalau dikatakan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, di Berau itu 60% itu tidak setuju. Tapi yang didengar hanya yang 40% setuju. Dibikinlah. Sehingga efek dari kesetujuan ini
kan dianggap ini korum menurut mereka. Ya kan ini yang menjadi salah persepsi akhirnya dari segi komunikasi. Mereka sudah komunikasi kok. Komunikasi sama yang mana? Kayak gitu. Apakah disampaikan efeknya? Kayak gitu. Komunikasi efek inilah yang tidak jarang sekali atau tidak pernah malahan disampaikan ke publik. Kalau kita menggunakan ketahanan pangan seperti ini, efek apa sih yang akan terjadi? Itu nggak bakalan pernah disampaikan, benar kan? Iya. Setiap kebijakan yang muncul tidak pernah bicaranya tentang evaluasi atau efek. Karena komunikasi itu harus ada pesannya, kemudian penerimanya siapa, kemudian efeknya bagaimana. Harus ada itu. Baru dikatakan komunikasi itu berjalan sesuai dengan marwahnya komunikasi. Berarti itu kita tuh memang masih mewarisi pola birokrasi lama. Sama kayak tadi kita bahas di bawah. Ya kan? Ketika program strategis nasional punya pimpinan. Ya kan? Jadi di bawah itu semuanya dengan semangat membara itu mengawal program itu. Betul. Padahal realisasi dari program itu, efek dari program itu belum dijelaskan. Betul. Kurang lebih begitu berarti ya? Betul. Ini pimpinan yang bikin program, ya kan? Pokoknya perintahnya program ini harus jalan. Realisasinya bagaimana, dampaknya apa, nanti plus minusnya bagaimana di belakang, itu nggak dibahas. Gitu kira-kira ya? Tapi kalau misal bahas itu, dia bicaranya sebenarnya di validasinya yang kurang. Maksudnya gini, misal SDM ya. SDM itu kalau di RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, itu kan ada yang pertama, kita sudah tahu tuh ada namanya revolusi mental. Udah lewat dah basi. Ganti pelestarian budaya. Udah lewat tuh. Ganti moderasi beragama. Udah lewat tuh. Sekarang budaya, literasi, kreativitas, dan seni kalau nggak salah ya. Ya. Nah itu artinya di sana di konteksnya Papua itu validasi atau memverifikasinya selesainya program itu nggak jalan berarti. Buktinya kalau misal dia dijalankan, diverifikasi, oke, pelestariannya ada ini. Oh, ada tradisi pesta babi loh. Yang membutuhkan salah satunya hutan adatnya. Yang mana hutan adatnya menyimpan babi di sana. Ternyata dibabat. Berkurang. Kan dia bilang gitu. Kami melihat dari tanda tanaman. Kalau ada tanaman yang tidak kami temukan, yang biasanya ada di sana tapi tidak ada, berarti ada perubahan alam. Yang biasa kami pasang jerat babi di sana, jerat rusa, ternyata nggak dapat, berarti ada perubahan alam. Ternyata di baliknya hutan itu udah habis. Kan gitu. Berarti kan tidak tervalidasi. Artinya jarak dari anggaplah hutan adat ke hutan industrinya, anggaplah itu hutan industri ya, karena dipakai. Itu nggak dibuat. Ya sama lah kayak batu bara. Berapa jaraknya dari pemukiman dengan penggalian? Nggak kepake. Nah itu etika tuh. Etikanya ilmu nggak kepake di situ. Jadi yang tadi aspek-aspek yang tadi, aspek sosialnya, aspek kemanusiaannya nggak dapat masuk. Yang dipikir aspek dompetnya masing-masing. Ya. Nah, kira-kira nih, menurut sampean worth it nggak sih kita bicara hitung-hitungan ya, mungkin tapi hitung-hitungannya kasar lah ya, hitung-hitungan umum aja. Kita mengorbankan hutan di Papua dengan dalih ketahanan pangan itu. Sebenarnya kalau kita bicara worth it-nya, kalau itu terjadi betul-betul terjadi bisa jadi ketahanan pangan, itu worth it. Karena untuk membantu masyarakat di situ kan. Tapi kalau itu cuman akal-akalannya pemerintah, cuman dibuat nanti ujung-ujungnya lahan sawit dan lahan sawit buat diri sendiri. Adakah ketahanan panganan untuk mereka? Iya kan? Terus kalau memang benar-benar di situ dijadikan kayak ladang tebu ataupun padi dan sebagainya, di sana kan selama ini makannya apa? Sagu, ya kan? Kebiasaan makan sagu dah. Beras di sana harganya mahal. Kalau bisa di sana ditanami beras, benar-benar menjadi ketahanan pangan yang di wilayah Papua, itu sudah lebih bagus. Nah, tapi selama ini kita bicara Indonesia sendiri aja, berasnya ambil dari mana? Ya kan sekarang katanya Menteri Pertanian kita sudah swasembada beras sudah. Tapi bahkan ujung-ujungnya kita mau ekspor ini katanya. Ya. tapi masih impor dari Thailand dan lain sebagainya. Masih kan? Masih
Kemarin Karena katanya menteri nggak lagi sudah. bayangkan di Jawa Timur sendiri, anggap aja penduduk Jawa Timur ya, di Jawa ini, itu setiap tahunnya panen 3 kali. Oke. Panennya 3 kali. Dan itu beras sudah masuk Bulog. Ya kan? Harusnya kalau dikirim ke seluruh wilayah Indonesia sudah mencukupi. Untuk bicara ketahanan pangan sudah mencukupi. Tapi kenyataannya berasnya kemana? Sampai kadang-kadang di Bulog pun sampai busuk-busuk. Apa yang salah kira-kira? Disimpan aja, dijadikan mahal lagi harganya beras itu. Iya kan? Tadi Bulog berbisnis berarti ini. Bisa dibilang seperti itu juga. Buat langka. Iya, buat langka. Katanya kan ketahanan pangan ya. Ya kan kalau kita bicara skop Jadi- global ya, karena kemarin isu perang dunia ketiga, ya mudah-mudahan nggak kejadian. Jangan sampai. Mudah-mudahan nggak kejadian. Nah, akhirnya kan memang presiden kita sekarang itu selalu menggalakkan yang namanya ketahanan pangan. Menurut saya itu betul. Kenapa? Ya karena ketika nanti mereka tuh sudah saling perang, ya kita harus mengandalkan di internal kita sendiri kan gitu. Nah, langkah yang diambil kemudian membuat ketahanan pangan nasional ini lebih kuat, itu menurut saya betul. Ya, tapi kembali lagi ketika kita harus membabat hutan kita, apakah itu worth it? Kalau membabat ini ya, diambil cuman kayunya saja sih kan sebenarnya. Kayunya diambil, Iya. kayaknya direbah-rebahin aja. Kan nggak tahu setelah itu. Sama kejadiannya di Kalteng. Kalteng itu kan tidak tahu kayunya habis hilang kemana kan. Yang terlihat terbakar itu hanya bekas potongan. Oke, Kayunya kan nggak ada. Kayu besar-besarnya. oke. Kemudian ada di Tapi banjir Aceh. sama. Kayunya gelondongan. Kayunya muncul itu semua. Kayu itu muncul dari mana? Yang disimpan munculan. Ya, Nah, dari mana coba? kan begitu. Kita nggak tahu sebenarnya pembabatan itu larinya kemana, kan gitu. Kalau misalkan kayu itu memang dihilangkan, kemudian dijadikan keuangan, dikaskan ke negara dan diberikan kepada masyarakat yang terdampak, mungkin masih bisa, kan gitu. Iya, sebenarnya dari babat Dapat sudah itu. itu kan dapat miliaran ya. Harusnya. Triliunan. Ya sekarang kayak gini aja. Kita bicara sumber daya alam yang ada di Indonesia sendiri aja ya. Dari lautnya dapat, dari hutannya dapat. Semuanya dapat semua ya. Dapat. Kita menghirup oksigen juga dapat ya kan. Kalau seumpama itu dijadikan sumber daya alam di Indonesia sendiri, dikelola sendiri, terus habis itu kembali ke masyarakat lagi, apa kita di Indonesia akan bicara miskin lagi? Iya. Kata-kata Prof. Mahfud ya. Ya. Prof. Mahfud, seandainya nggak ada korupsi, Nah, korupsi SDA kita itu Bah, bisa melimpah dibagi banget. berapa? 10 juta per orang. Per orang bulan. tanpa harus kita Sama juga kerja. KDM. KDM kan juga menyebutkan di Kalimantan itu ada berapa penduduknya. Rata-rata tambang di sana penghasilannya berapa? Gitu. Dibagikan ke masyarakat bisa 5 juta, Pak, satu kepala keluarga. Oke. Sehingga ya kita lihat lagi berarti ketahanan pangan perlu sekali. Tapi kan hari ini pengungsian dari tempat ketahanan pangan ini yang tidak dimaksimalkan. Jawa Timur punya lahan banyak sekali lahan untuk bisa menjadi kebun ketahanan pangan. Kalimantan yang hari ini sudah dibabat habis tapi tetap punya proyeksi sawit itu masih bisa dijalankan kan gitu. Dan di Papua sendiri itu sudah pernah ada dibangunkan lahan buat persawahan, tapi kan sampai hari ini tidak digarap sesuai dengan keadaannya. Gitu. Apa yang salah dari pola pikir negara kita sebenarnya? Kalau bicara pola sebenarnya kan sudah artinya kan negara ini sudah dipikirkan oleh banyak kepala. Kan? Kan banyak orang pintar nih. Timbang-timbangnya sudah Banyak sekali. harusnya sudah banyak lah timbang-timbangnya. Cuman ya itu tadi, kembali yang itu tadi etisnya itu itu nggak jalan. Oke lah dia bilang ini posisinya politik global sedang tidak menentu, Baik-baik kan? saja. Kita harus mandiri secara pangan.
kita harus tanam. Dikumpulin tuh pejabat-pejabat di Papua, gubernurnya, bupati-bupatinya. Kita tanam sawit untuk biodiesel, kita tanam tebu dan ubi untuk bioetanol apa. Itu bagus, statementnya bagus. Artinya bagaimana supaya yang katanya kita hanya punya daya tampung hanya setahun, supaya melebihi itu dicampurlah kan, kayak E5, E10 dan seterusnya. B50 ya, babi 50. Iya. Kalau udah S10. Ya, jadi dia 10. B10 babi itu. B50. B50 babi 50 berarti kan ya. B2. Kita kebab 2, kebabnya nggak ada. Kebab dua ada. Jadi bilangnya nggak sesuai dengan. Jadi Indonesia ini banyak. Jadi maksud kenapa semuanya dipusatkan di sana? Tuh. Kan di sana. Papua. Di Papuanya, Papua. ya kan? Oh ternyata kalau di film itu, oh ternyata di Kalteng udah pernah gagal, di Sumatera udah pernah gagal. Kita ini kayak nomaden, kayak Berpindah-pindah tempat. kayak manusia purba. Ya manusia Papua kan begitu kan. Nomaden dia punya rasisnya. lahan. Bukan masalah rasis. Kita kan melihatnya mereka punya lahan, kemudian pada saat lahannya mereka dibabat, mereka akan pindah kan, mencari lahan baru. Ya kan itu yang dilakukan hari ini Papua. Tapi ya yang dilakukan Papua hari ini adalah bagaimana mempertahankan lahannya lagi. Ya, pemerintahnya hari ini yang tidak yang melaksanakan nomaden itu. Ya jumlah penduduknya kan tidak banyak. Buat apa dia hutan sebesar itu? Oh, logikanya PSN ya. Logikanya benar. Gitu. Tapi logikanya mereka, wah ini semua milik kami. Ada ini milik marga Kwilopo, ini marga Woro, ini marga Muyu, ini dipasang patok-patoknya. 1000 Pak. Emang semuanya kepake? Oke lah, ada potongan videonya yang apa? Yang dia nebang terus dia minum air dari pohon. Ya banyak di sini juga. Kenal banget tuh berarti kan? Maksudnya mereka tuh udah kenal banget. Ini fungsinya apa? Ini kulit ini katanya siapa? Frankie. Kulitnya nanti getahnya dipakai buat ngelem untuk panah. Artinya dia sudah belajar dengan alam. Ya, kalau di kita kan ada namanya apa? Biomimikri. Apa itu? Biomimikri itu ilmu yang diambil atau terinspirasi dari kelakuan alam. Oke. Contoh kayak misal ini, apa namanya pesawat tanpa awak. Ya. Itu kan nggak ada suaranya. Berarti dia ngambil dari mana? Dia ngambil dari kibasan burung hantu yang nggak ada suaranya. Terus ada irigasi tetes. Irigasi tetes itu kan karena melihat ada kumbang yang kalau subuh dia ngumpulin air embun. Yang kalau nggak ada sudah nggak ada lagi air, dia netesin dari sayapnya. Jadilah irigasi tetes. Kereta api bawah tanah. Gimana supaya tidak mengganggu nutrisi tanaman lainnya? Oh dia pakai namanya mushroom algorithm, jamur, algoritma jamur. Jadi jamur tuh ternyata pintar Pak. Dia kalau nyari nutrisi, dia tidak ganggu nutrisi tumbuhan lainnya. Jadi itu yang dipakai. Jadi perilaku alam itu dipakai oleh mereka. Nah begitu juga teman-teman di saudara-saudari di Papua itu, kehidupan mereka tuh sudah nyatu, jadi sudah belajar dari alam. Jadi kalau misal kita nggak kasih iming-iming lewat perilaku alam, kayaknya caranya gitu deh, cara komunikasinya kayaknya harusnya begitu. Bicara alam. Kamu kalau nggak pakai ini, nggak nanam ini, yang lain dampaknya apa? Jadi pakai ini, namanya silogisme jika dan maka. Sebab dan akibat. Jika tidak ditanam sawit di sini, kan gitu kan. Jika tidak ditanam tebu di sini, maka harusnya gitu. Berarti bahasa kasarnya itu Papua harus berkorban untuk Indonesia. Berkorban sih enggak, cuman dia harus tahu seberapa besar yang dia butuhkan. Ada batasan. Ada batasannya. Ada batasan dalam setiap kebijakan itu pasti ada batasan. Harusnya. Enggak antroposentris lah. Semua milik mereka. Ya. Mereka yang atur. Kan seolah-olah mereka khalifahnya di sana. Oh iya, kan titipan Tuhan. Betul. Ya kan bahasanya begitu kan. Sono, sobu apa? Sono, sobu apa? Ini apa namanya? Tanah ini diciptakan oleh Tuhan. Dan kami yang menjaga. Iya, gitu. Hak jagaannya seberapa besar kemampuan mereka bisa menjaga. Faktanya kan selama ini mereka beneran jaga kan. Maksudnya begini, kayak misal yang mereka bilang
kami taruh aja di sana jerat apa namanya? Ya untuk babi, untuk rusa apa segala macam langsung dapat. Ini nggak dapat lagi. Yang potongan lainnya itu apa? Yang kasuari. Di bawahnya itu ada kasuari dari habis. Itu kan setelahnya, makanya dia tunjuk. Ini setelah pohon ini sudah bagian daripada proyek PSN katanya. Mereka berarti tidak sampai sana tuh. Mereka tahunya ada perubahan alam di sini, ternyata di sana berubah. Artinya belum semua dijelajahi. Jangan-jangan yang tidak dijelajahi itu ialah yang dilindungi undang-undang tadi, yang sampai bilang apa? Tanah, air, udara. Nah, itu diberdayakan oleh negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, kan gitu. Makanya muncul marahenisme gitu kan. Mungkin sebagai closing, kita bicara skup besarnya aja. Bicara tentang proyek strategis nasional dengan prakteknya yang katanya dikuasai oleh satu keluarga di sana. Terus kemudian bicara tentang worth it atau nggak worth it program ini dijalankan di Papua. Terus kemudian apa kira-kira kedepannya dilihat dari sisi spiritual yang mereka itu ya tadi, ya mereka ini jaga hutan gitu. Hutan ini kan tempat yang kalau orang percaya itu magisnya kuat. Ya. Nah, closing statement monggo. Oke. Skupnya luas saja. Ya, kalau bicara terkait dengan ketahanan pangan hari ini, itu proyeksi negara yang memang sangat baik dan sangat bermanfaat buat masyarakat yang ada. Tapi harus dilihat, hari ini sudah berapa banyak lahan yang digunakan untuk sawit, sudah berapa banyak lahan yang digunakan untuk sawah, dan sudah berapa banyak yang digunakan untuk peternakan maupun perkebunan. Tinggal bagaimana pemerintah mengelola lahan-lahan yang sudah ada. Kenapa tidak seperti itu? Kalau itu dilaksanakan, pasti akan lebih fungsinya, kemudian secara hasil itu juga bisa memadai dan bisa menghidupi masyarakatnya. Tinggal komunikasinya dia terhadap masyarakat itu seperti apa. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dari kebijakan-kebijakan yang ada itu. Ya seperti itu. Setujukah dengan program itu dijalankan? Gitu? Kalau programnya setuju saya dijalankan. Tapi dengan itu tadi melihat. Dengan teknisnya. Kalau teknis hari ini harus dilihat ulang atau diukur ulang. Sebatas apa program itu sudah disampaikan. Sebatas apa program itu punya dampak terhadap yang digusur hari ini, atau sebatas apa program itu bisa menyengsarakan atau tidak. Oke. Itu. Kang Salis monggo. Kalau saya ini cuman gini aja ya. Itu kan sebenarnya program untuk kemajuan ke depannya ya kan. Karena posisinya di Papua itu bisa dikatakan tertinggal jauh ya. Apalagi di daerah pedalaman. Contoh aja di pendidikan aja kita jauh. Nah, bicaranya sedikit aja. Kalau kenapa sampai tentara ikut campur dan lain sebagainya. Memang pada masa itu kita memerangi OPM kan. Ya kan. Tapi masalah ketahanan pangan sendiri, kalau memang benar-benar dijalankan dengan yang sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat tersebut, masalah untuk memajukan Papua, itu bagus. Tapi kalau di situ cuma dibuat uji coba saja, ya sama seperti yang kemarin-kemarin, kan gitu. Betul. Jadi kalau bicara dengan setuju dan tidaknya, itu susah juga. Kalau kita bilang setuju, tiba-tiba nggak jadi lagi, gagal lagi. Terus kalau kita bilang nggak setuju, itu ternyata susah juga, kan gitu. Nah, masyarakatnya juga dilema di situ pada waktu itu. Betul. Nah, posisi mereka cari makan, makanannya habis dibabat, ya kan, dibentuk makanan yang baru. Terus di situ juga bisa dikatakan kurang gizi dan lain sebagainya, karena makanannya susah dan sebagainya. Tapi kalau memang benar-benar terjadi di situ ketahanan pangan dan benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik, ya alhamdulillah nanti kemajuan di Papua lebih bagus
daripada negara sebelahnya kan gitu. Papua New Guinea. Begitu kan dekat aja itu. Ya. Sangat, itu kan perbatasan. Perbatasan sampai di perbatasan. Nah, itu dekat aja itu. Oke. Monggo. Ya kalau di kajian keislaman itu, saya curiga kalau Al-Quran itu manusia, dia nonton film ini, dia pun bingung kayaknya. Al-Quran pun bingung. Jadi gini, Kalau seandainya Al-Quran itu manusia. ya terus dia nonton film Pesta Babi, dia pun bingung solusinya gimana. Kayak gini, ada beberapa ayatnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Katanya Quran begitu. Terus ada lagi dia bilang apa? Inna aradna al-amanata samawati wal jibal wa hamalal insan. Hanya manusia yang mau menerima amanah. Sementara gunung, langit, bumi, gunung tidak mau menerima amanah. Yang sanggup hanya manusia. Berarti kan disuruh betul-betul dia yang ngurusin. Antropocentris. Terus ada lagi bahasanya, ada larangannya lagi. La tufsidu fil ard ba'da islaiha. Jangan melakukan kerusakan setelah perbaikan. Ini dalam keadaan baik nih. Dirusak. Alamnya dalam keadaan baik, malah dirusak. Padahal dia sedang melakukan pemberdayaan alam kan gitu ya. Nah, timbangnya itu pertemuannya di mana kan? Berarti harus ada batasan. Batasan di mana? Tabarakalladzi biyadihil muluk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada kuasa Tuhan di situ, Pak. Jadi enggak semuanya milik manusia. Yang katanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu ada batasnya. Jadi enggak semuanya, ya tadi pertanyaannya kan apakah ini akan berhasil atau gagal sama seperti yang sebelumnya. Nah, bisa jadi kalau misal dia gagal, besar banget gagalnya itu. Betul. Lebih gede itu. Hancur, Pak. Hancur kan? Alamnya sudah ketahuan berubah, iklimnya dan seterusnya. Ada potongannya situ puting beliung ada berputar. Betul. Nah, itu mungkin awalnya pada saat banyak pohon di situ nggak ada puting beliung. Tiba-tiba ada di situ. Nah, itu perubahan iklim sudah. Nah, jadi ya perlu mempertemukan singgungan-singgungan antara ilmu sosial dengan ilmu terapan lingkungan. Jadi dia punya batasan. Ketemu batasnya pasti di situ nanti. Ketemu batasan pasti di sana. Kira-kira mengganggu di mana? Lingkungan ekologi kalau dicari definisinya pasti nggak lepas dari manusianya juga pasti. Untuk mempertahankan juga. Mungkin itu. Oke. Teman-teman, kita sudah jauh sekali berbicara tentang bagaimana program strategis nasional ini akan berdampak atau tidak. Sekali lagi tadi dikatakan, seandainya Al-Quran itu manusia, dia pun bingung. Kalau mengatakan ini baik atau enggak, kedepannya bakal terus jalan atau enggak. Kalau saya punya pandangan begini, saya percaya bahwa hutan itu adalah tempat yang sakral. Apalagi kita berbicara banyak sekali yang sudah berpendapat kita ini sudah di fase air. Maka hutan itu buat saya harus dijaga. Karena disitulah tempat bagaimana tadi pembukaan saya sampaikan, bagaimana memori-memori leluhur kita disimpan itu di hutan. Di situ tempat-tempat suci, tempat-tempat bermartabat itu ada di hutan. Makanya banyak situs-situs yang kemudian katanya disembunyikan, itu kemudian kembali menjadi hutan. Muncul. Karena itu tempat-tempat suci yang kemudian dipertahankan oleh para leluhur kita. Berbicara terkait spiritual, maka saya memprediksi ketika itu dibabat semuanya, maka akan terjadi perubahan frekuensi yang kemudian merubah spiritual manusia, khususnya spiritual manusia di Nusantara. Dan itu akan kita sama-sama nantikan. Nanti saya sering mantau frekuensi Schumann. Agak susah nyebutnya. Itu frekuensi bumi dan frekuensi Manusia. Jadi susah jelasinnya. Susah nyebutnya. Kalau kamu bacanya Schumann lah gitu, gampangnya gitu. Intinya fungsinya Jadi frekuensi getaran bumi itu akan mempengaruhi frekuensi otak kita. Oke, ya. Jadi ketika alam berubah, nanti akan merubah iklim itu berubah, frekuensi akan berubah. Nah, itu ketika perubahan-perubahan ini yang akan kemudian merubah frekuensi otak kita sebagai manusia, dan itu akan mempengaruhi proses perjalanan spiritual kita. Betul. Kalau kita itu dari anak-anak beranjak menjadi dewasa, anggap aja ini sebagai perjalanan spiritual.
dari anak-anak menjadi spiritualnya yang matang, maka ini pasti nanti akan terganggu. Ya. Banyak sekali fenomena-fenomena sudah terjadi. Kayak candi-candi yang ada atau yang paling sering dibicarakan itu Gunung Padang. Gunung Padang itu teknologi canggih yang dibuat oleh leluhur kita. Dan itu bisa menyalurkan getaran-getaran frekuensi, meredam frekuensi dari atas yang kemudian ke bumi. Itu diredam, di dalamnya itu ada kayak roda putaran, anggap aja kayak gear gitu. Itu yang kemudian meredam frekuensi itu yang kemudian bisa disalurkan lewat sesar-sesar, supaya disalurkannya ini dengan lembut. Kalau nggak diredam dulu sama Gunung Padang, ini bisa pergeseran lempeng dan lain sebagainya, itu akan pengaruh. Stabilisator ya. Yes, kurang lebih begitu. Dan ini yang ngatakan ini bukan dalam base klinik, enggak. Ini base-nya si ilmuwan peneliti gitu. Yang ngatakan ini base ilmuwan peneliti. Yang walaupun saya mencoba memahami itu masih agak berat sebenarnya. Karena nggak punya base keilmuan di situ. Tapi saya menyambungkan tadi, ya memang Nusantara ini punya DNA yang luhur. Punya DNA yang luhur, maka kalau saya ditanya pendapat saya, setuju nggak kalau itu dibabat? Kalau saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Lebih baik kita memaksimalkan lahan-lahan yang sudah terbuka. Itu akan lebih baik daripada kita harus buka Lahan baru. Sekali lagi, belum pernah terbukti PSN tadi katakan di mana, Lamongan, Nganjuk, Ya, di situ. Nganjuk, sekitaran Jawa Tulungagung. Timur itu juga PSN-nya nggak jalan, ketahanan pangannya nggak jalan. Di Kalimantan Tengah Kalteng. itu juga nggak jalan. Maka kita akan berspekulasi kembali di Papua. Karena di Papua hutannya luar biasa, itu harus dibabat semuanya. Dan itu menurut saya pengorbanan yang nggak worth it. Itu kurang lebih pendapat saya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan kita sampai di akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube channel kita. Dukung terus channel kami untuk terus berkembang, untuk bisa memberikan informasi-informasi yang lebih baik ke depannya. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Tuas tamu, tukar wawasan, Tambah ilmu. Papua Bukan tanah bukan kosong. tanah kosong.